Bagaimana kita menghadapi keadaan tiba-tiba yang sedang melanda dunia saat hari ini? Kita tidak mampu bertahan melewati semua keadaan itu jika kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau mengundang kita semua untuk belajar satu tajuk, yaitu menghadapi keadaan tiba-tiba. Kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Daniel bab 6 ayat yang ke-17. Di mana di dalam pembacaan kita ini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan memiliki jalan keluar di dalam semua keadaan ini. Apa yang dilakukan oleh Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa yang sedang kelaparan? Dia mengambil sikap tenang. Dia memutuskan untuk memiliki roh yang aman dan tentram. Dia tidak menyusahkan raja dan para pengawal yang membuangnya ke gua singa. Dia tenang saja walaupun keadaan yang begitu menakutkan sekali. Dia percaya pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Allah yang dia sembah selama hidupnya pasti menolongnya. Dia percaya jalan keluar pasti tersedia untuknya. Singa yang sedang kelaparan hanya merenungnya selama dia di dalam gua tersebut. Dia tidak diapa-apakan. Malah ketika raja memanggilnya pada waktu pagi, dia masih dapat berkata semuanya baik-baik saja. Penyembahan Daniel kepada Allah tiba-tiba bertukar menjadi hukuman baginya. Sepertinya tidak masuk akal dan tidak adil bagi dirinya sendiri. Namun inilah yang sedang terjadi kepadanya di dalam Daniel bab 6 ayat yang ke-11. Di mana Tuhan mengubah hukuman menjadi kesaksian bagi Daniel sendiri. Demikian juga di dalam kehidupan kita, bahwa keadaan tiba-tiba yang kita alami di dalam kehidupan ini akan dijadikan oleh Tuhan sebagai kesaksian di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi keadaan tiba-tiba? Sebabnya menjadi orang percaya tidak membuat kita kebal terhadap keadaan tiba-tiba. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa jika kita tetap beriman, Dia akan mengambil apa yang membahayakan kita dan menggunakannya tidak hanya untuk keuntungan kita, tetapi juga untuk menunjukkan kebesaran Tuhan di tengah badai yang mendatang kepada kehidupan kita. Yesus mengajar Petrus supaya tidak takut ketika berjalan di atas air. Ketika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, jangan panik atau bingung. Nantikanlah Tuhan untuk muncul dan mengubah situasimu. Nantikanlah kemurahan Tuhan di dalam kehidupanmu. Seringkali kita menghadapi kesusahan atau kesulitan bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena kita melakukan sesuatu yang benar. Itu terjadi karena kita sedang membuat suatu perubahan. Itu terjadi karena kita sedang merebut daerah yang baru untuk keluarga kita. Itu terjadi karena kita menjadi ancaman bagi orang lain. Itu terjadi karena iblis tidak membiarkan kita untuk terus memberitakan Injil. Ia tidak akan mengganggu kita jika iblis tidak tahu bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kita. Itulah sebabnya mengapa kesulitan sedang mencoba untuk menjatuhkan kita, membuat kita putus asa, pahit hati, dan menyalahkan Tuhan. Bahkan menjauhkan kita dari penyediaan yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Seperti Daniel juga, kita tetap melakukan hal yang benar walaupun hal yang salah sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kesulitan kita adalah tanda yang pasti bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk masa depan kita. Kebahagiaan kita akan dipulihkan berlimpah-limpah jika kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Menghadapi keadaan dunia di tengah penderitaan pandemik COVID-19 ini adalah hal yang paling sukar di dalam kehidupan ini. Namun kita percaya dengan adanya belas kasihan Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kita, maka kita akan melewatinya bersama-sama di dalam kehidupan ini.
Di dalam menghadapi keadaan tiba-tiba ini, Yesus juga akan mengubah kutuk menjadi berkat untuk kita. Yesus mengubah kutuk menjadi berkat untuk kita. Katakan bersama-sama dengan saya, kutuk menjadi berkat untuk kita. Matius bab 13 ayat 24 hingga 30 berkata seperti ini. Rumput liar akan menjadi gandum untuk kita. Yesus menceritakan kisah tentang seseorang yang bernama gandum. Yesus menceritakan seseorang penabur yang menabur benih gandum, yang menabur benih yang baik, melakukan hal yang benar, menghormati Tuhan, bersikaplah baik kepada orang lain walaupun keadaanmu sangat sukar sekali. Tetapi pada waktu penabur ini menabur benih gandum, sementara dia tidur, seseorang musuh datang dan menanam rumput liar di tanahnya. Dia sedang menantikan tuaian gandum yang sangat besar. Dia menabur benih yang baik, tetapi ketika waktu tuaian tiba, rumput liar muncul di antara gandumnya. Jangan terkejut, jangan terkejut jika tiba-tiba keadaan Anda menjadi buruk. Bahkan ketika Anda melakukan hal-hal yang baik, ketika Anda menghormati Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan dan melakukan yang terbaik setiap hari. Namun berlaku saja perkara buruk di dalam kehidupan Anda, jangan pernah menyerah, karena penyediaan Tuhan selalu cukup untuk kita. Kelihatannya itu mungkin tidak adil, tetapi musuh sedang menumbuhkan rumput-rumput liar di antara gandum Anda, seperti yang dilakukan terhadap petani tadi. Para pekerja bertanya kepada petani tersebut, "Dari manakah rumput liar ini? Kami melihatmu menaburnya. Kami tahu bahwa engkau menabur benih yang baik." Namun petani itu berkata, "Seseorang musuh telah masuk dan menaburkan benih rumput liar yang merosak ini." Berita baik untuk kita semua pada hari ini. Rumput liar itu tidak harus menjauhkan kita dari tujuan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa saat gandum itu siap untuk dituai, rumput liar itu muncul tanpa diduga. Pesan perumpamaan ini adalah ketika kita sedang mendekati kemenangan, maksudnya kita hampir menang. Ketika kita sudah berada di ambang keberhasilan dan kejayaan terbesar dalam kehidupan kita, ketika kita sedang memasuki musim tuaian, itulah saat cabaran yang tidak terduga itu muncul sebagai musuh yang berusaha untuk menghalang Anda untuk maju mencapai tujuan hidup Anda. Perumpamaan tentang rumput liar dan gandum berakhir dengan para pekerja yang bertanya kepada petani tersebut, "Haruskah kita keluar dan mencabut rumput liar tersebut?" Namun petani itu menjawab, "Biarkan saja, tunggu. Dan pada saat yang tepat rumput-rumput itu akan hancur," kata si petani itu. Inilah yang sedang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita tidak seharusnya menghabiskan seluruh kehidupan kita hanya untuk berusaha mencabut rumput-rumput liar yang bermunculan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jika kita mencabut rumput liar tersebut, ia akan merosakkan tuaian dalam kehidupan kita secara pribadi. Bersabar sajalah dan tunggulah, dan biarkan Tuhan yang mengurusnya untuk Anda dan saya. Dalam Kejadian 50 ayat 20 berkata seperti ini, "Apa yang dimaksudkan untuk mencelakakanku, Tuhan gunakan untuk kebaikanku." Tuhan tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Teman-temanku yang terkasih, Tuhan tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Jalannya pasti ada yang berbatu, tetapi Tuhan sedang berkata kepada kita, "Aku masih memiliki suatu cara. Aku adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan." Jika keadaan tiba-tiba kita menghentikan langkah kita, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengizinkan itu terjadi. Jika kesulitan tiba-tiba itu dapat menjauhkan kita dari tujuan hidup kita,
Tuhan yang Maha Tinggi tidak akan mengizinkan itu terjadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dari cukup, El Shaddai. Jika kita masih hidup dan bernapas, kita masih dapat mengerti segala sesuatu sesuai dengan yang direncanakan Tuhan. Tidak ada keadaan yang boleh mencuri kegembiraan atau mencegah kita untuk terus maju. Saudara sekalian, menghadapi keadaan tiba-tiba bukanlah perkara yang mudah. Di tengah pandemik COVID-19 2020 ini, saya yakin dan percaya bahwa kita mempunyai masalah yang berbeza-beza, gelombang kehidupan yang berbeza-beza sedang datang ke arah kita. Tetapi saya mau memberikan semangat dan dorongan kepada kita. Bertahanlah di tengah badai ini, apapun cabaran dan kedukaan yang melandamu, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk jatuh. Kemenangan menjadi milik kita saat kita dapat melalui keadaan tiba-tiba ini. Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini izinkan saya untuk berdoa buat Anda. Dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama ampuni kami di dalam segala sesuatu Tuhan. Menghadapi keadaan tiba-tiba bukanlah hal yang mudah bagi kami Tuhan. Kami mengalami tekanan kehidupan yang sangat berat sekali dan membuatkan kami tidak mampu bangun lagi. Tetapi mampukan kami Tuhan untuk melewati keadaan tiba-tiba di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi sesudah ini Tuhan. Tetapi izinkan kami Tuhan untuk tetap berharap kepadamu. Tetap memandang kepada Tuhan kami yang hidup. Tetap memandang kepada Yesus Kristus yang berdaulat di atas segala-galanya. Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mampukan kami untuk menghadapi tekanan dunia ini, sehingga kami terus mampu dan berharap kepadamu di dalam kehidupan ini, di dalam nama dan darah Yesus yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.